So guys, welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi gue udah nge-review Redmi Note 9 Pro. Terus versi Redmi Note 9 biasa udah di-review. Nggak lama yang ini keluar dong, Redmi 9 resmi di Indonesia. Jujur, HP ini tuh bikin geleng-geleng kepala. Karena gimana ya, nanti gue bahas komplit aja deh. So make sure kalian nonton sampai habis dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. HP ini punya ukuran layar 6,53 inch yang kalau dilihat sekilas mirip Redmi Note 9, hanya beda di desain yang masih menggunakan water drop notch. Apakah jadul? Menurut gua kalau ini kelasnya entry level tidak jadul, melainkan suatu keunggulan karena bezel bisa semakin tipis. Ya apalagi harganya udah murah. Dan ada satu peningkatan yang sangat berasa, akhirnya resolusi di-upgrade jadi Full HD Plus yang sangat tajam dan gua tidak ada komplain. Jadi buat kalian para pixelmania yang suka komen layarnya burik, layarnya kurang tajam, tenang, udah nggak usah komplain lagi karena layarnya udah tajam. Apalagi dengan tipe layarnya menggunakan IPS LCD, jadi warna udah akurat dan nggak ada komplain deh. Sedangkan untuk kecerahan layar bisa mentok sampai 400 nit yang masih oke kalau mau digunain di bawah terik matahari. Selama layarnya nggak warna putih, isi konten harusnya akan aman dilihat. Terakhir, untuk ketahanan layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5, tapi memang rada menurun. Dari 5 sekarang menjadi 3. Tapi at least ya masih ada Corning Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector juga sih. Bodi di HP ini balik lagi ke bahasa desain doff yang walaupun bahan material masih menggunakan polikarbonat. Jujur gue suka dengan finishing doff kayak gini, bikin HP nggak terlalu licin dan nggak bikin sidik jari terlalu visible. Terus ada lagi, yaitu di bagian kamera ada bentuk melingkar dengan finishingnya itu halus, jadi kelihatan sedikit pembeda dibanding HP-HP yang udah ada. Keren sih, ya catchy. Sedangkan untuk feel sendiri menurut gue ini udah solid walaupun polikarbonat, dan untuk digenggam lama-lama ini juga enak karena pinggir kiri kanan sudah dibuat 3D curve. Pokoknya gue suka. Dan ada satu lagi yang harus gue mention. Sekarang even untuk HP termurah dari Xiaomi, mereka include free jelly case di dalam box pertama kali pembelian. Gokil. Chipset di HP ini langsung dapat peningkatan yang sangat signifikan. Kalau sebelumnya menggunakan Snapdragon 439, sekarang jadi menggunakan Helio G80 dengan sistem fabrikasinya itu 12 nanometer. Untuk Antutunya ini nggak main-main untuk kelas HP entry level. Bisa hit di angka 200 ribuan. Gokil sih, tapi gimana performance in real life-nya? Gue udah ngetesin pakai game PUBG, bisa dapat settingan grafik di high dengan frame rate juga yang ada di high. So far konsistensi FPS bagus, multi touch aman, touch delay tidak ada. Pokoknya gue tidak ada keluhan untuk main game berjam-jam dengan game PUBG ini. Dan game kedua yang gue coba adalah PES 2020, ini juga bisa berjalan dengan sangat amat baik. Pokoknya ya main game apapun sih udah bisa dilibas. Ya cocok buat yang mau jadi e-sport player pemula, ini prosesor Helio G80-nya mantep. Ditambah kalau main game berjam-jam pun juga suhunya masih anget-anget panas, gak panas banget. Nice. HP ini punya dua opsi varian yang masuk di Indonesia secara resmi, yaitu 3/32GB dan 4/64GB. Kebetulan unit yang gue pegang sekarang adalah yang versi tertingginya. So far, multitasking di HP ini bisa berjalan dengan sangat amat baik. Aplikasi yang running bisa cukup banyak selama yang running di background itu bukan game. Karena kalau game, aplikasi yang running bisa dikit, karena game itu RAM consumption-nya cukup tinggi. Dan buka tutup aplikasi bisa berjalan dengan baik. Bahkan di bagian memorinya pun Xiaomi mengupgrade teknologinya sekarang menggunakan LPDDR4X. Jadi ini bisa berjalan dengan efisien dan bisa berjalan dengan baik pastinya. Gokil sih. Ini HP entry level pertama dari Xiaomi atau Redmi yang softwarenya udah run di Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan MIUI 11. Ya, jadi sama seperti kakak-kakaknya, tampilan antarmuka masih menggunakan MIUI 11, belum MIUI 12. Tapi waktu kemarin launching HP ini, bos Xiaomi Indonesia telah mengkonfirmasi kalau HP ini pasti akan dapat ke MIUI 12 pada bulan Agustus 2020 mendatang. Gak sabaran sih pengen nyobain MIUI terbaru karena kelihatan refresh aja gitu.
So far, Redmi adalah HP entry level pertama yang resmi di Indonesia dengan kamera konfigurasi membawa setup quad kamera. Ia bawa 4 kamera lensa sekaligus di HP entry level. Untuk setup primary lens menggunakan resolusi 13 megapiksel. Terus ada lagi 8 megapiksel ultrawide angle, 5 megapiksel macro lens, dan terakhir 2 megapiksel depth sensor. Untuk hasil fotonya gimana? Well, to be honest, gua nggak ada expect gimana-gimana untuk kamera di HP ini. Secara iya ini HP paling murah. Tapi ternyata untuk hasil di daylight surprisingly not bad. Detail dapet, masih dapet walaupun nggak tajam-tajam amat. Dynamic range masih oke lah, walaupun gue lebih prefer ke dynamic range di lensa ultrawide-nya. Karena lebih kelihatan hidup dan lebih kelihatan eye-catching aja. Sedangkan untuk low light gimana? Menurut gue low light-nya ya oke lah, detailnya masih dapet. Warnanya natural, tapi karena nggak ada fitur night mode, jadinya kalian nggak bisa expect terlalu banyak ya. Yang naikin detailnya, yang naikin warnanya, itu nggak bisa. Harus berpuas aja, secara ini HP termurah sih. Kapasitas baterai di HP ini disamain dengan kakak-kakaknya, yaitu 5020 mAh, atau dapat penambahan sekitar 20 mAh kalau dibandingin sama Redmi 8A Pro kemarin. Dan untuk screen on time, gue bisa nyentuh di angka 11 jam 45 menit dengan pemakaian yang sangat intens, kayak main game PUBG, main PES 2020, scrolling Instagram, dan nonton YouTube berjam-jam. Itu bisa dapat standby juga sampai 1 hari 11 jam 21 menit, atau nyaris 1,5 hari dengan pemakaian intens dengan koneksinya itu pakai WiFi. Yang bikin gue berasumsi ternyata Helio G80 di HP ini gak boros-boros amat seperti yang orang-orang bilang. Berarti G80 ini terbukti power consumingnya sangatlah efisien pastinya. Soal kecepatan charging di HP ini tidak di-upgrade ataupun tidak di-downgrade, masih support di 18 watt fast charging, walaupun brick charger yang dibawa atau dikasih tentu masih di 10 watt aja. Tapi karena gue masih punya brick charger Redmi Note 9 yang support di 18 watt, ya gue coba charge dari angka 5-100% di HP ini, maka waktu sekitar 2 jam 19 menit. Dan kalau misalkan gue nge-charge pakai brick charger bawaan di 10 watt, itu makan waktu sekitar 2 jam 50 menit dari angka 5-100% yang sama juga. Jadi ada selisih angka 30 menit yang lumayan sih. Jadi gue saranin buat kalian yang mau beli HP ini, ya terus pengen ngecharge lebih kenceng, beli aja brick charger 18 watt fast charging yang dijual langsung oleh Xiaomi Indonesia. Itu dengan harga 99.000 bisa kalian dapetin untuk ngecharge lebih cepet, kenapa enggak? Apalagi dijual resmi sama Xiaomi Indonesia. Terakhir, port chargernya udah pakai Type-C jadi kekinian ya. Dan akhirnya HP entry level dari Redmi udah dapat sensor sidik jari, yang artinya kalian bisa unlock menggunakan fingerprint. Nice banget kan? Untuk penempatannya sendiri ada persis di bagian bawah kamera, tapi kali ini posisinya tidak nyaru kayak Redmi Note 9 kemarin. Dan untuk performa unlock fingerprintnya menurut gua udah cepet plus akurat. Sedangkan untuk face recognition-nya gimana? Menurut gua cepet aja sih, nggak pakai banget, yang penting bisa diandalkan. Ya gue seneng sih, sensor sidik jari akhirnya ada di HP entry level. Redmi 9 masih membawa port jack 3.5 buat kalian yang masih belum bisa move on ke dunia wireless, yaitu good to know. Dan untuk speakernya masih membawa single bottom fairing speaker yang kualitas suaranya sih ya oke lah. Bassnya memang nggak terlalu berasa, tapi clarity berasa, treble berasa, dan suaranya yang pasti ini kenceng. Seperti biasa, gue akan langsung play live testnya di kekuatan 100%, jadi make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa ikut dapat gambaran kualitas dari suara HP ini. Langsung gue play ya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya, coba ya. Akhirnya sensor Air Blaster kembali lagi di HP entry level Redmi. Nice. Jadi buat kaum rebahan atau kaum yang males gerak,
Kalau misalkan kalian beli HP ini, artinya kalian beli remote yang super canggih. Karena seperti yang gue bilang berkali-kali, dengan adanya teknologi Air Blaster, dan ketika elektronik kalian support sensor infrared, yaitu bisa gantiin semua remote yang ada langsung dari HP ini. Jadi beneran remote super canggih, dan remote termahal mungkin. Bang, apakah HP ini masih bisa di-upgrade lagi memorinya? Dan apakah HP ini masih bisa dipakai dual nomor tanpa harus ngorbanin slot manapun? Jawabannya masih bisa kok, karena HP ini masih membuat triple slot tray yang artinya kalian bisa upgrade memori sampai 512 GB atau setengah tera, dan nambahin juga dua nomor dalam satu HP ini yang support dual 4G plus VLTE tanpa harus ngorbanin slot manapun. Artinya ya bebas upgrade lah ya. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Redmi 9 ini. Dan seperti yang bisa kalian lihat tadi, ternyata banyak banget yang di-upgrade. Padahal ini HP kelas entry level atau kelas termurah loh dari Redmi. Nice banget. Tapi walaupun banyak di-upgrade, seperti biasa karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja kita mulai dari kekurangan pertama HP ini ya. Sebenarnya ini kekurangan major kalau kelas ini HP mid-range. Tapi karena ini HP entry level, jadi kalau gue request akan terkesan nggak tahu diri. Tapi tetap akan gue request, yaitu semoga Xiaomi Indonesia bisa membawa IIS di kamera belakang primary lens minimal itu aja, biar hasil video bisa stabil dan proper. Ya walaupun terkesan nggak tahu diri, tapi ya coba aja, siapa tahu dibawa masuk kan. Masih seputar kamera, untuk kekurangan selanjutnya ada di kamera depan yang hasil fotonya itu jauh dari kata natural dalam soal skin tone. Dan bokehnya pun masih kasar, belum rapi aja. Tapi kalau soal detail sih masih dapet. Jadi gue berharap semoga Xiaomi Indonesia bisa fix lewat software update mendatang dalam soal skin tone dan bokehnya. Dan semoga juga nih fitur yang terkesan gak tahu diri lagi, night mode juga bisa dibawa ya. Bang, waktu tadi bahas performance, kok pas tes game nggak bahas gyroskopnya? Iya, karena gyroskop di HP ini tuh delay dan parah banget sih. Menurut gua ini sangat kekurangan. Jadi buat kalian yang terbiasa untuk ngebidik musuh pakai gerakan atau gyroskop, ya harus pindah ke manual aja biar lebih cepet dan responsif. Buat yang baru pertama kali mau nyoba HP Xiaomi, gue mesti kasih tahu ke kalian kalau tampilan antar muka MIUI ini ada iklan yang disematkan di aplikasi bawaan aja. Ya memang kadang ngeganggu, sampai sekarang ini menurut gue juga cukup masih ngeganggu walaupun iklannya udah berkurang. Kalau ditanya apakah ada solusi, ya ada, dipindahin aja region dari luar Indonesia ya. So guys, itu dia video review Redmi 9 dari kita. Jadi dengan segala kelebihan, upgrade yang major, dan segala kekurangan yang ada di HP ini, apakah Redmi 9 bisa mendominasi untuk pasar entry level? Secara harga starting price-nya itu dimulai dari Rp1.799.000. Coba kalian yang nilai dan komen di bawah beserta alasannya ya. Gue pengen tahu. Dan harapan terakhir gue buat Xiaomi Indonesia, semoga stoknya nggak goib. Secara harganya sangat menjanjikan dan bikin geleng-geleng kepala sih ini. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.